melanjutkan kajian kitab Wasilatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sopo Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, andikane, ya Aliyu hai Ali, lil aqili iku tetep kaduwe wong kang duweni akal. Salatu alamatin utawi ana telu piro-piro tetenger. Siji al isti'anatu bidunya, amreh pitulung kelawan dunya, alal akhirati atas akhirat, wahtimalu jafa lan kaping pindho yaitu mengabaikan wasobru lan sabar ala syadaidi ingatase piro-piro coba. Tanda-tanda orang yang mempunyai akal yaitu memanfaatkan dunianya di dalam kehidupan dunia untuk kehidupan yang selanjutnya. Ketika dia bisa bermanfaat untuk orang lain, ya manfaatkan untuk orang lain untuk kehidupan selanjutnya, baik itu berupa tenaga, pikiran ataupun harta benda. Dia korbankan dunianya untuk kehidupan yang selanjutnya. Itu tanda-tanda orang yang berakal. Yang kedua yaitu mensabari apapun ujiannya, menyabari sesuatu apapun yang dia coba. Yang ketiga yaitu menyabari atas segala sesuatu godaan, baik itu berupa ujian belai ataupun kehidupan yang berlimpah. Dia tetap bersabar. Artinya dalam kehidupan itu mengambil secukupnya, tidak untuk berfoya-foya. Selanjutnya wal alimu salatu alamatin. Tanda-tanda orang yang alim ada 3 tanda. Sidqu kalamin wastinabul haram wattawadu'. Tanda-tanda orang alim kata baginda Nabi Muhammad SAW yaitu sidqul kalam, itu omongannya itu selalu jujur. Omongannya selalu jujur. Yang kedua, menjauhi sesuatu yang haram. Yang ketiga yaitu selalu rendah hati, tawadhu. Selanjutnya, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu lisidqi salah satu alamatin. Tanda-tanda orang yang jujur yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kitmanun ibadatin, yaitu menyimpan, mempetakan ibadah. Kitmanul ibadah, jadi ibadahnya itu tidak dipamer-pamerkan. Mungkin waqtimal shadaqah, dan yang kedua yaitu menyimpan sedekah. Yang ketiga waqtimalul musibah, yaitu menyimpan musibah belai. Jika dia mendapatkan ujian belai, dia tidak berak-berak ataupun
curhat mana Curhat mana. mana mana gitu tak mungkin. Itu tanda-tanda orang yang sidqin, itu orang yang jujur, yang benar. Mungkin 3 hadis dulu pada Kanjeng Sarif dipersilahkan untuk mengurai lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama Ustaz Herman, apa yang pertama tuh? Tanda orang yang berakal. Tanda-tanda orang yang berakal itu satu diantaranya ya, menggunakan akalnya untuk dunia sampai akhirat ya. Ini kalimat yang menarik ya dari Rasulullah, menggunakan akal dari dunia sampai akhirat ya. Dunia tuh Ustaz Herman ya, gini cara ngitungnya supaya jelas aja ya. Yang disebut dunia itu dari pertama kali kita melangkah usaha ya, sebelum punya istri ataupun sesudah punya istri. Ketika langkah pertama bekerja itu disebutnya dunia gitu. Makanya ketika di dalam dunia, di langkah kita pertama kita kerja ya, fokusnya itu harus kepada akhirat Kang Herman. Karena akhirat itu adalah ending akhir ya dari dunia itu. Artinya ya, sebelum kita mulai bekerja, kita sudah berpikir nanti ending akhir kita akan seperti apa gitu. Kalau umpamanya mulai dunianya, mulai kerjanya setelah punya istri ya, itu akhirat kita ya, akhirat kita itu nanti kelak ya di akhir rumah saya megah, mobilnya mewah ya, tanahnya banyak, kebunnya banyak. Itu akhirat. Iya, anak-anak kita sekolahnya tinggi-tinggi ya. Sekolahnya ada yang di luar negeri, di luar negerinya di universitas yang paling bagus ya. Di sana dapat titel yang bagus. Itu ending akhir kita itu Kak Herman sudah sampai ke sana. Nah, makanya dunia dan akhirat itu sebenarnya satu. Melangkah bekerja pertama namanya dunia ya, terakhirnya adalah akhirat. Iya. Nah, makanya ketika dunia pertama, ketika tujuannya itu untuk hari akhir ya, masa tua kita yang hidup berlimpah, maka harus dirintis dari awal ya. Rintisan pertama yang paling baik adalah bersyukur. Artinya bersyukur dikasih pekerjaan ya, bersyukur badannya sehat, bersyukur punya istri cantik, bersyukur punya anak lucu-lucu. Itu bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukur ini ya? Nah, cara bersyukurnya ya, status kerja itu nggak jadi masalah Kang Herman. Mau mulung sampah ya, mau seumpamanya usahanya di perikanan ya, mau bekerja di perusahaan, terserah. Tapi
namanya bersyukur ini ketika Allah memberi rezeki, gaji kamu berapa, tiap hari kamu kalau kerja umpamanya dapatnya berapa. Nah, rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu disadari, ya, bahwa di dalam rezeki itu, ya, ada hak orang lain. Mampu bersyukur itu ketika hak orang lainnya tersampaikan. Itu satu bulan kita dapat gaji berapa, umpama 3 juta, ya, yang untuk orang yang membutuhkannya 300.000. Dapat gajian, ya, 3 juta, untuk Allahnya 300. Terus dirintis lagi, ya, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, terus. Nah, itu namanya dunia, kan? Ketika dalam dunia kita, perjalanan dunia kita, ya, kita banyak bermanfaat untuk orang lain, otomatis dari orang yang kita bantu itu, ya, akan datang doa-doa untuk kita. Nah, doa dari mereka, orang yang kita beri, ini seperti pupuk yang subur. Walaupun tadinya dia mulung sampah, ya, karena banyak menyenangkan orang lain, doa-doa dari orang lain, ya, dia bisa saja nanti mengolah sampah, bahkan bisa punya pabrik sampah. Nah, ketika sudah punya pabrik sampah, cabang 1, cabang 2, cabang 3, kaya nggak? Nah, itu namanya doa. Namanya dunia. Dunia itu planning, perencanaan jangka panjang, ya kan? Nah, itu namanya orang yang di akhiratnya selesai. Selesai itu maksudnya kerja tadi, karena manfaatnya banyak, doa-doa dari orang yang kita bantu itu menghampiri kita, ya, kenyamanan kita semakin luas, harta kita semakin bertambah, anak-anak kita sekolahnya tinggi-tinggi. Karena apa? Kita punya uang. Sampai di ending akhirnya, akhiratnya, ya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, sawahnya banyak, kebunnya banyak, villa-villanya banyak, ya. Itu karena apa? Dari awal melangkah ke dunia itu sudah planning, perencanaan jangka panjang. Nah, itu diantaranya adalah orang yang di akhiratnya yang mendapatkan ridho Allah. Nah, itu namanya akhirat. Nah, sekarang gini, bagaimana orang yang, ya, di akhiratnya tidak mendapatkan pertolongan Tuhan? Kita lihat saja dulu di dunianya, ya, untuk hanya sekedar makan saja susah. Bahkan ketika sudah meninggal juga masih merepotkan masyarakat. Ada si A meninggal dunia karena dia miskin, ya, patungan beli sage-sage, karena kan kasihan, kan? Tuh, artinya, ya, jangan sampai, ya, Kang Herman, akhirat kita tuh seperti itu, mati beka dipatung kenang masyarakat. Nah, itu artinya wong sing ora selamat ning akhirat teh, di akhirnya tuh nggak selamat. Anak akeh, rabi akeh, anak lakasing eman, rabi lakasing eman. Begitu mati ning
kandang wedus, Anda beli? Ada kan? Nah, itu maksudnya akhirat tuh seperti itu. Karena kata Allah sendiri, bagaimana nanti kondisi kamu di akhirat kelak, itu disesuaikan dengan kondisi kamu di dunia. Ning dunia nyaman, ake manfaatnya, maju surga beli. Oh, ning dunia itu ngerepotakan uang aja. Mungkin beli maju surga. Itu. Jadi dunia dengan akhirat itu berjalan selaras, beriringan. Jadi ketika kita mulai kerja, kita terfokus untuk jangka panjang kita. Nah, punya fasilitas pikiran ya, ini digunakan gitu maksudnya mah. Kalimat Rasulullah tadi itu kalimat indah banget. Iya. Iya, jadi pikiran itu dipakai bagaimana caranya ending akhir kita, harta kita berlimpah ya, kemanfaatan berlimpah ruah. Itu namanya dunia dan akhirat. Nah, itu saya tertarik yang ke ini, yang dibaca yang ketiga, Kang Herman. Yang ketiga, yang pertama apa? Iya. Iya, apa? Oh iya. Karena banyak ya, jadi ya yang ini aja dulu yang diurai ya supaya paham ya. Menyembunyikan ibadah. Ibadah itu ibadah itu artinya adalah pengabdian ya, pengabdian kepada Allah, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya gitu. Allah Sang Holik ya, manusia hambanya ya, yang berhubungan dengan Tuhan dengan akhlak ya kan, dengan akhlaknya. Nah, ibadah-ibadah yang tersembunyi ini, Kang Herman, namanya sodakoh sir. Artinya ibadah kita itu tidak harus ya dilihat oleh banyak mata, harus banyak orang yang menyaksikan ya, sholatnya, puasanya, zikirnya, sholat malamnya ya. Kata Allah, kenapa tidak cukup aku saja, kata Allah, yang menjadi saksi. Jadi ibadah itu, Kang Herman, ya, sebenarnya ketika kamu sedang sendirian, kamu sedang bersama siapa? Iya, lagi karo wong akeh mah bawa beli keringan karo Gusti Allahku. Lagi dewek aneh sampean lu karo siapa? Pernah nggak berkeluh kesah dengan Tuhan? Artinya, ya Allah, terima kasih. Saya pengen belajar dermawan, ya Allah, tapi saya masih belum dikasih untuk bisa dermawan, ya Allah, mampukan saya untuk bisa dermawan, ya Allah. Nah, ketika dalam kesendirian, ya, kita minta kepada Allah perilaku kebaikan apa, ya, yang belum bisa kita lakukan, kita meminta kepada Allah. Ya Allah, mampukan aku bersabar, ya Allah, karena kalau bukan Engkau yang memampukan aku bersabar, aku nggak bakalan bisa ketika kita sendiri. Nah, sekarang sodakoh yang dirahasiakan ya, kita ambil contoh saja supaya paham bahwa sodakoh sir itu seperti ini. Sing aran sodakoh sir ki Kang Herman
begini, Ustadz Herman tinggalnya di Tegal Gubuk Klik, jualan kain, ya, jualan kain. Nah, ada tetangga yang tidak jauh dari rumah Kang Herman itu jualan daging ayam, ya. Nah, Kang Herman, ya, itu menurut orang-orang di seputar Kang Herman itu orang bakhil karena tidak pernah terlihat dermawan, katone bliloman kah, sehingga orang-orang seputar Kang Herman ke, ya kan mah wong pelit kan kah, dah, ya nggak terlihat berbaginya, yes. Sementara Kang Tommy ndeleng wong sing tukang dagang ayam ki, dina-dina sadina ki sing kanggo berbagi rong kintal daging ayam ki, sing kanggo dagange sakintal. Jadi akeh berbagi karo dagange. Wis. Masyarakat taunya, ya, yang dermawan ini yang dagang ayam. Masyhur orang tahu sendiri bahwa yang dagang ayam ini sangat dermawan sekali. Tapi Ustadz Herman yang jualan kain itu juga masyhur orangnya bakhil. Dah seiring berjalannya waktu nih, umpama Kang Herman meninggal, dah masih belum terlihat sedekah sirnya, masih belum. Nah, ketika Kang Hermannya meninggal, ya, 2-3 hari kemudian yang dagang ayam itu jualannya hanya 1 kintalnya saja, yang 2 kintalnya nggak dibagi-bagikan. Kadisik sekintalnya baca sing didagang, sing rong kintal unggal dina mau disodakokeun ning masyarakat teh kalaka. Masyarakat kita konor nanya masyarakatnya, wahai pedagang ayam, biasanya engkau setiap hari sodakoh 2 kintal daging. Sekarang kenapa tidak? Yang 2 kintal itu kenapa enggak dibagikan ke masyarakat seperti biasa? Ya, jawab tukang ayam, ya, yang ngasih uang setiap hari, beli uang 2 kintal setiap hari itu Ustadz Herman. Ustadz Hermannya sudah meninggal, jadi sekarang, ya, sudah tidak ada dana lagi yang menyuplai untuk beli daging yang 2 kintal itu. Nah, baru masyarakat tuh tahu, oh, tuh Herman. Nah, itu namanya sedekah sir, kebaikan-kebaikan yang disembunyikan. Yang tahu cukup, ya, antara kamu dengan Allah saja, gitu. Kebaikan apapun rahasiakan, cukup yang tahu hanya engkau dan Allah saja. Seperti tadi, sampai Kang Hermannya meninggal, masyarakat tidak tahu bahwa Kang Herman itu setiap hari 2 kintal daging ayam, titik uang ke yang jualan. Sampai dia nggak peduli mau dikatakan bakhil sama orang lain, sama tetangga, nggak masalah. Karena apa? Ibadah itu rahasia. Yang tahu cukup antara kamu dengan Tuhan saja. Ya, itu namanya orang bener gitu. Nah, nanti orang yang seperti itu sebenarnya, ya, orang yang dibukakan oleh Allah akan gudang rahasianya sebenarnya gitu.
Dah, Kang Herman, untuk malam ini cukup sekian saja. Kang Herman silahkan ditutup ya. Nanti setelah ini Kang Haji Ahmad ya membaca doa wa mimma. Untuk Ustadz Herman silahkan ditutup dulu. Sekian, semoga saja ada manfaatnya. Dihaturkan terima kasih kepada Kanjeng Sarif, durian yang sangat luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kajian ini. Amin. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.